wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati dan juga yang saya cintai pimpinan pondok Singa Putih, walaupun saya pertama kali ke sini karena kebetulan juga di sini ada satu alma mater dengan saya, Al Karim, yang mulia Ustadz Fatori, satu letting ketika di Gontor, satu perjuangan, cuma beda daerah. Akhirnya saya menjadi satu provinsi dengan Ustadz Fatori, yaitu di Jawa Timur. Kebetulan saya tinggalnya di Batu Malang. Dan juga Ustadz Asrori, kebetulan Ustadz Asrori ini dulu satu kamar dengan saya, sama-samanya di Latansa. Nah, di Gontor itu ada yang namanya unit usaha namanya Latansa. Kebetulan beliau ini di Latansa bakso, jadi pinter kayaknya buat bakso. Kalau saya di distributor senternya, di minimarketnya, ya sama-sama satu Latansa. Latansa itu apa artinya? Oh, kalau panjangnya laris tanpa sisa. Dan kebetulan saya juga nama produk panahan saya itu namanya Latansa Panahan, karena Allah, kalian berkuda luar biasa. Berkuda itu bukan hanya menguatkan fisik saja. Kalau di Batu itu kuda itu dijadikan sebagai obat. Jadi orang yang punya penyakit autis itu naik kuda, Ustaz, alhamdulillah naik sembuh. Ya, jadi kuda ini luar biasa. Ya. Yang keduanya, salawat serta salam mari kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangannya kita bisa menikmati perkembangan zaman ini. Salah satu yang paling dianjurkan Rasulullah yaitu adalah sesuatu yang diulang-ulang sama Rasulullah itu berarti sangat penting sekali. Ketika Rasulullah bilang ummuka itu sangat penting. Ummati sampai cintanya kepada umatnya. Dan juga ketika beliau berada di minbar ketika khutbah, Rasulullah SAW menerangkan salah satu hadis, salah satu Al-Quran, yaitu wa'iddu lahum mastata'tum minal quwwah, dan persiapkanlah kalian sebisanya dari kekuatan. Di dalam Al-Quran ini kemudian diterangkan Rasulullah, ala annal quwwata ar-rumiyah, ala annal quwwata ar-rumiyah, 3 kali, ala annal quwwata ar-rumiyah, sesungguhnya kekuatan itu ada dalam memanah. Atau kawan yang aso, atau sudah jadi pentingnya kita belajar memanah. Bukan hanya kita mengajarkan fokus saja, tetapi di sana banyak fadilah-fadilah dalam memanah, adab-adab dalam memanah. Salah satu olahraga yang malaikat turun menyaksikan langsung adalah memanah. Jadi ketika kita belajar memanah, malaikat itu berada di samping-samping kita. Maka dalam latihan memanah tidak boleh ngomong yang kasar-kasar, tidak boleh saling menjelek-jelekan. Terjadi itu ketika saya sama teman-teman kawan ada perlombaan di Surabaya, di wali kota Piala Cup itu. Teman saya ini kalau memanah, subhanallah, ya ke tengah terus gitu kan ketika latihan itu. Terus ada yang nyeletuk kayak gini, alah, nanti dia menang. Suatu saat ketika dia lagi mau manah, busurnya patah. Bisa jadi ketika dia lagi berjalan, dia cuklek, apa cuklek ya? Patah. Keseleo ya. Bisa, atau manittakhadha qausan fi baitihi, barang siapa yang di rumahnya ada panah, nafallahu anhul faqra, Allah akan menghilangkan kefakirannya. Wa fi riwayatin ukhra, dan di riwayat yang lain arba'ina sana, Allah menghilangkan kefakiran 40 tahun gara-gara kita menaruh busur dan anak panah di rumah. Menaruh saja loh.
Allah sudah menghilangkan, apalagi memainkannya. Innallaha yudkhilullaha bisahmil wahid salasata nafaril jannah. Allah memasukkan 3 orang gara-gara satu anak panah ke dalam surga. Siapa? 1 orang pembuatnya mengharapkan ridho Allah. Membuat saja dulu, membuat saja, walaupun membuatnya masih ala kadarnya. Ada kayu dibuat, sekali memanah patah, itu sudah mengharapkan kebaikan kepada ya Allah, saya membuat ini karena mengharap kebaikan dari Allah. Maka salah satu itu sudah termasuk kita masuk surga. Yang kedua, romyuka, pemanah. Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga gara-gara satu anak panah, yaitu yang kedua pemanah. Yang ketiga, alladzi yuzahhizu fi sabilillah, yang menyiapkan saja. Sekolah ini menyiapkan saja, membeli fasilitas untuk panahnya, beli targetnya dan sebagainya. Itu sudah masuk ke dalam 3 golongan itu. Man ta'allama ramya a'tallahu salasata asya, barang siapa yang memanah, Allah memberikan 3 perkara. Yang satu, wibawa, haibah minan nas, kewibawaan di manusia. Yang ketiga, kewibawaan, keagungan di mata musuh. Jadi kalau di rumah itu disimpan busur dan panah, musuh itu masuk aja ke dalam sudah segan, seperti maling. Kalau kalian bisa menguasai satu senjata, maling mau masuk ke dalam rumah itu mikir-mikir. Maka rumah-rumah polisi nggak ada yang namanya kemalingan, ya kan? Kenapa? Menguasai senjata, pistol. Oh, itu rumah polisi itu senjata itu masuk ditembak gitu. Kalian juga gitu? Dan mana itu? Padahal panahnya sampai kena sarang laba-laba nggak dipakai, masuk itu, wah ada panah ini, gawat ini. Masya Allah. Itulah kelebihan dari memanah. Dan ada banyak lagi hadis-hadis yang lain dalam memanah. Besok kalah, masuk ke tengah itu suatu keberuntungan. Maka kalau masuk ketika lesatan anak panah 1 kena ke tengah, maka yang kita ucapkan itu adalah alhamdulillah, bukan masuk kena gak gitu, tapi mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau lolos gimana? Bilang astag, 1 anak panah syahid, Allah akan mengganti lagi dengan lebih banyak lagi. Percaya? Kalau belum dibuktikan nggak percaya. Insya Allah pasti. Saya dulu ya ketika pemula belajar beli busur aja saya sampai 1 jutaan aja mikir-mikir. Tapi ketika saya sudah tahu fadilahnya, masya Allah, saya beli itu nyicil. Saking saya senangnya. Anak panah saya itu ya, yang harganya 1 biji itu 50.000. Kalau patah itu sudah konsut. Apalagi ada yang anak panahnya sampai 100.000 satu, patah kena tembok itu. Ini akhalas.